Inilah 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua: Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada. Dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Keputusan penetapan Putri sebagai tersangka diambil setelah tim sus memeriksa Putri sebanyak 3 kali. Dari hasil pemeriksaan, Putri ternyata terlibat pembunuhan berencana. Putri disebut mengikuti arahan suaminya yang membuat skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling maupun yang ada di dekat TKP yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Posatpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Inilah 5 tersangka pembunuhan Brigadir Yosua: Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Para tersangka dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Perjalanan pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Yosua hingga ditetapkannya 5 tersangka cukup panjang dan berliku. Mulai dari skenario palsu hingga adanya upaya untuk menghalangi proses hukum atau obstruction of justice yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri. Jumat 19 Agustus 2022, Polri melimpahkan berkas perkara 4 tersangka yaitu FS, RR, RE, dan KM ke Kejaksaan. 4 berkas perkara tersangka sebelumnya yaitu Saudara FS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM. Hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke Kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saat berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, penyidik melakukan tahap 2, yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Maka penyidik yang profesional itu tidak mengandalkan pada pengakuan tersangka. Ya. Orang tersangka itu bisa bolak-balik, itu nggak ada sanksinya apa-apa. Kalau misalnya mencabut keterangan itu juga nggak ada namanya, nanti keterangan palsu juga nggak bisa. Hakim itu selalu mengatakan begini, kalau dia bukti-bukti kuat, meluntar-meluntir begitu, itu menunjukkan dia adalah tidak kooperatif. Bahasa sidang hakim ini selalu katakan mempersulit proses pembuktian. Gitu. Jadi kalau mempersulit proses pembuktian dan sebagainya itu hadiahnya hakim ya pemberatan gitu. Tapi sebaliknya kalau dia mengakui secara jujur, ya pengakuan itu diberi penghargaan juga dengan mengurangi hukuman.